proyek. Nah, larutan itu ini yang jadi kalau larutan itu murni apa campuran? Bukan Bu, campuran. Campuran, oke. Kalau murni itu kan ada unsur, ada senyawa. Larutan itu campuran. Kenapa? Ya karena ada terlarut, ada pelarut. Tidak ada dua zat kan namanya campuran itu kan campuran dari dua zat atau lebih gitu. Campuran ada dua. Campuran itu ada dua. Ada campuran, nah tunggal unsur senyawa, campuran ada campuran heterogen dan homogen. Nah larutan letaknya di campuran heterogen atau homogen? Homogen Bu. Homogen ya. Ini kenapa malah jadi... Oke, bentar-bentar. Nah ini ya, termasuk yang homogen. Benar yang homogen. Ya, karena apa namanya? Namanya homogen itu satu fase, sudah tidak bisa dilihat mana yang terlarut, mana yang pelarut. Kalau heterogen itu contohnya suspensi. Contohnya heterogen itu suspensi. Campuran pasir dan air. Gitu. Nah, kalau tengah-tengah di sini itu ada yang namanya koloid. Nah, sambil kalian ingat ya, ada yang namanya itu realnya itu heterogen. Heterogen itu dua fase. Realnya itu heterogen, namun terlihat seperti homogen karena partikelnya yang lebih kecil dari suspensi, jadi di tengah-tengah. Gitu. Namun, jadi contohnya yang koloid itu heterogen, tapi namun nampak homogen itu contohnya misalnya susu bubuk itu kamu larutkan dalam air, gitu ketika larut kan kelihatannya larutan, oh ini larut sempurna gitu. Tapi setelah kalian sorot pakai senter gitu ya, pakai sumber cahaya gitu, nah lurusnya itu akan terlihat partikel-partikel, terlihat. Nah, terlihat partikel antara campuran itu berarti itu namanya heterogen karena terlihat. Jadi kalau itu hanya terlihat homogen tapi sebetulnya heterogen. Kalau campuran, contohnya larutan gula, nah setelah larut maka kamu nggak bisa bedakan lagi mana zat terlarut dan mana pelarutnya. Mana airnya, mana gulanya nggak ada. Yang ada adalah larutan gula. Nah contoh ini zat murni tadi yang unsur sama senyawa ya, ini unsur, molekul unsur, ini senyawa. Nah, ini mau melibatkan reaksi ya. Ini contohnya pada elektrolisis ini H2O ini terbentuk dari atau bisa diuraikan menjadi hidrogen gas dan oksigen gas. Kalau garam dapur NaCl lelehan itu artinya murni, bukan larutan. Kalau larutan itu artinya bukan NaCl aja, tapi ada H2O-nya. Nah, ini lelehan NaCl, maka dia dielektrolisis menjadi padatan natrium dan gas klor. Nah, ini saya rasa mengulang materi pertemuan 1 ya, masih ingat ya, campuran, ada heterogen, homogen, ini saya skip. Bedanya campuran dan senyawa, kalau campuran itu tidak ada reaksi kimia. Misalnya tadi kamu mau campuran larutan ya, larutan itu melarutkan gula itu nggak ada reaksi kimianya. Nah, dia hanya perubahan fisik aja. Campuran dapat dipisahkan lagi menjadi komponen-komponennya secara fisik. Namun kalau senyawa, dia terbentuk melalui reaksi kimia. Ini perbedaannya ya. Senyawa tidak dapat dipisahkan menjadi komponen-komponen dengan cara fisik. Nah, campuran heterogen itu contohnya minyak dengan air, air dengan pasir. Heterogen itu dua fase. Ini tadi sudah saya sampaikan.
Campuran homogen itu contohnya larutan gula, larutan garam. Nah, ada lagi dulu saya pernah mencontohkan udara. Udara itu juga termasuk campuran yang homogen. Nah, ketika kalian melihat udara di sekitar, gitu ya, kalian nggak bisa lihat mana nitrogen, mana oksigen, mana uap air, gitu. Itu namanya campuran homogen. Ada bentuknya padatan, campuran antara logam emas dan perak. Ketika sudah bercampur, itu sudah menjadi kebiasaan, nggak bisa lihat mana emasnya, mana peraknya, yang ada logam mulia, gitu ya, yang ada logam mulia. Nah, sekarang kita masuk ke larutan. Sebenarnya pertemuan 9 ini membahas tentang larutan. Larutan yang paling umum ditemukan itu terdiri dari solut, zat terlarut, ya. Solut itu zat terlarut dan solvent atau pelarut. Dalam larutan, jumlah solut jauh lebih kecil. Nah, untuk menyatakan kuantitas zat terlarut, solut itu zat terlarut, untuk menyatakan kuantitas zat terlarut, itu ada namanya istilah konsentrasi. Ini ya, konsentrasi. Konsentrasi ini bisa dinyatakan dalam satuan fisis maupun satuan kimia. Nah, yang fisis itu contohnya seperti persen massa, persen volume, persen massa dibagi volume, gitu ya. Itu yang fisis. Kalau yang kimia, satuan konsentrasi kimia, itu contohnya ada molaritas M besar, normalitas N besar, ada molalitas, dan ada nanti fraksi mol. Jadi konsentrasi itu nanti bisa tahu itu larutannya pekat atau encer. Nah, ini contohnya larutan garam ya, berarti dia tersusun dari kristal garam, NaCl dan air, gitu ya, NaCl dalam air. Nah, ini contoh-contoh campuran atau larutan, campuran yang homogen. Nah, ini juga nanti akan ada, kalau koloid juga ada. Kalau koloid namanya bukan zat terlarut pelarut, tapi zat terdispersi dan pendispersi. Itu kalau koloid ya nanti. Kalau ini terlarut berarti zat terlarut dan pelarut. Gas dan gas, contohnya udara, itu kan tadi saya bilang larutan, termasuk homogen gitu. Memang dia gas udara, tapi ya bisa dinyatakan larutan karena campuran homogen. Kita nggak bisa bedakan mana N2, O2, H2O, argon gitu ya. Terus dalam cair, contohnya ini karbon dioksida dalam air. Ini contohnya minuman bersoda. Ya, ketika ada minuman bersoda, kalian kocok gitu ya, kalian buka botol mineralnya itu akan mencuat gitu ya, akan menyembur airnya. Gas padat, contohnya hidrogen dalam platina. Cair-cair, contohnya larutan alkohol. Cair padat, contohnya raksa dalam tembaga. Nah, ini ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini tadi ya. Larutan itu sifatnya ya pekat atau encer. Nah, itu kan kualitatif ya. Kamu bilang encer, kamu bilang pekat, itu kualitatif. Nah, kuantitatifnya dinyatakan dalam namanya konsentrasi ya tadi. Nah, weight per weight ya, berat ini persen berat. Persen berat per volume ini. Jadi yang di bawah, yang di atas zat terlarut, yang di bawah total larutannya, bukan hanya pelarut tapi total larutan. Jadi kalau namanya larutan itu sudah ada zat terlarut dan pelarutnya. Persen volume per volume. Ini satuan fisis yang ini molaritas, normalitas, molalitas, dan fraksi mol.
satuan kimia. Ini tadi sudah ya, zat yang dilarutkan itu solut, zat yang melarutkan disebut solvent. Nah, ini satuan fisis tadi contohnya ini. Nah, ini yang persen. Kalau yang contoh nomor 1 itu adalah persen berat per volume ini. Volume larutan, benar ya? Jadi dikatakan 20 gram KCl per liter larutan tuh berarti kalau kamu punya, ini alatnya namanya labu takar ya. Jadi 1 liter itu tidak murni pelarutnya, tapi sudah larutannya. Nah, ini namanya, ini ya gambarnya. Nah, ini katakanlah ini labu takar 1000 mili atau 1 liter. Nah, labu takar itu nggak berskala, nggak kayak buret, nggak kayak gelas beker. Dia nggak berskala, tapi ketika cairannya itu menyentuh batas ini, artinya campuran ini adalah 1 liter. Gitu. Jadi caranya melarutkan 20 gram KCl ke dalam pelarut, gitu ya, sedikit. Jangan sampai 1 liter, mungkin dilarutkan dalam 300 mili dulu. Kemudian dituang ke sini. Kemudian ditambahkan pelarut itu sampai batas ini. Nah, itu disebut 20 gram KCl per liter larutan. Sekali lagi, 1 liternya itu bukan hanya pelarutnya, tapi sudah total. Karena 20 gram ini kalau kalian tambahkan ke sini kan menyebabkan volumenya naik. Gitu. Ada persen komposisi, satuan konsentrasi lainnya. Ada persen massa per massa, berarti ini persen. Yang atas adalah persen W per W. Tuh, ini W ya, sorry. Yang bawah adalah persen volume per volume. Nah, jadi ketika dikatakan misalnya yang atas ya persen massa. Misalnya garam dapur NaCl 95% kemurniannya. Artinya NaCl-nya saja 95, pengotornya 5%. Jadi terdiri dari garam dapur dan pengotor, katakanlah seperti itu. Pengotornya nggak usah saya sebutkan apa saja. Nah, kalau garam dapurnya 95 gram, pengotornya 5 gram, kan totalnya sudah 100 gram. Nah, itu yang disebut garam dapur 95%. Jadi yang di bawah ini adalah massa total. Kemudian dikatakan persen volume, misalnya ada HCl 36%. Nah, HCl 36% itu ya 36 mili HCl per 100 mili itu totalnya. Nah, totalnya itu kalau pelarutnya air ya, berarti 36 itu 64 air plus 36 HCl, jadi 100 gitu. Paham ya? Kemudian satuan fisis yang lain adalah fraksi massa. Fraksi itu di mana-mana adalah zat terlarut per total. Nah, kalau fraksi massa berarti massa terlarut per massa total. Jadi ini sama kayak persen, hanya saja ini nggak dikalikan 100, itu namanya fraksi. Kalau persen totalnya 100, kalau fraksi totalnya 1, karena nggak dikalikan 100%. Paham ya sampai sini? Nah, ini satuan yang dinyatakan dalam satuan kimia atau kemis. Ini ada molaritas yang kalian sudah kenal. Molaritas itu pengertiannya adalah mol zat terlarut per 1 liter larutan. Ingat yang namanya larutan itu sudah zat terlarut tambah pelarut ya. Sekali lagi bukan hanya pelarut, tapi per 1 liter larutan. Jadi katakan ada H2SO4 0,5 molar M. Itu artinya molar kan tadi mol per liter ya. Molar itu atas itu kalian lihat mol per liter. Jadi dalam 1 liter, kalau dikatakan H2SO4 0,5 molar, berarti dalam 1 liter dia ada 0,5 mol.
Artinya kalau dijadikan massa ya 0,5 dikalikan BM-nya. Nah, ini ada 49 gram H2SO4. Paham ya? Kemudian molalitas. Nah, molalitas ini dasar kalian untuk menghitung, kalau kalian ingat ada namanya sifat koligatif larutan. Ingat ya itu ya. Salah dua sifat koligatif larutan itu ada kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Nah, di mana delta TB gitu ya, delta TB sama dengan ini penurunan titik beku berarti ya, molalitas dikalikan KB. Delta TB itu penurunan titik beku, ada delta TD. Nah, ini kenaikan, kalau titik didih naik. Molalitas dikalikan KD. Nah, ini. Nah, molalitas sendiri apa pengertiannya? Pengertiannya adalah jumlah mol zat terlarut dibagi 1 kilogram pelarut. Nah, kalau saya nggak salah mengingat, dulu tuh kamu mengenal molalitas itu tuh ini. Kalau kalian masih ingat, ini ada G per MR dikalikan, kepanjangan, 1000 per P. Benar nggak ini? Ingat nggak? Ingat nggak? Di mana? Ingat, Bu. Ingat ya. Di mana G itu adalah massa zat terlarut dalam satuan gram. MR adalah BM zat terlarut. Nah, maka disebut mol zat terlarut. G itu massa zat terlarut per MR zat terlarut kan mol. Nah, mol ya. Per 1 kilogram pelarut. Nah, ini P ini kan pelarut dalam gram juga. Nah, ini dikalikan 1000. Kenapa ini dikalikan 1000? Nah, ternyata ini karena pengertian molalitas sendiri ini per 1 kilogram pelarut. Padahal ini kan tadi masanya dalam gram. Oh, ternyata 1000 ini adalah faktor konversinya. Nah, kalian terima jadi aja dulu ngafalin. Bahwa molalitas itu adalah gram per MR kali 1000 per P gitu ya. Boleh, nggak apa-apa, kalian masih menghafal itu. Tapi di sini saya menjelaskan definisi molalitas adalah mol zat terlarut per 1 kilogram pelarut. Ini pelarut ini, bukan larutan. Jadi ini benar-benar pelarutnya. Gitu ya. Jadi kalau yang disebut larutan itu udah pelarut tambah terlarut. Tapi kalau dibilang pelarut ya pelarutnya saja. Ada pertanyaan? Ada? Kalau nggak ada lanjut ke fraksi mol. Fraksi mol tadi sama dengan fraksi massa. Kalau fraksi massa mol terlarut per massa total. Larutan, kalau fraksi mol ya molnya. Mol zat terlarut per mol total. Mol total itu ya mol campurannya. Nah, kalau normalitas, nah ini yang kalian mungkin belum familiar. Normalitas itu biasanya digunakan satuan ini untuk standarisasi, untuk titrasi. Nah, ada penurunannya, tapi ringkasnya saja gitu ya. Normalitas itu adalah molaritas dikalikan, jadi bisa kamu tambahkan ya, dikalikan valensi. Nah, valensi itu apa? Gitu kan pertanyaannya. Nah, valensi itu tergantung ya. Tergantung senyawanya apa. Kalau ini senyawa asam, valensi itu adalah jumlah H+ ketika asam itu dilarutkan atau diionisasi. Jadi kalau HCl, ini valensinya 1. Kalau H2SO4, jumlah hanya 2, valensinya 2. H3PO4, valensinya 3.
Jadi normalitas itu bandingannya sama molaritas. Kalau molaritas tadi mol per liter, ya ini molaritas itu mol per liter. Kalau normalitas itu gram ekuivalen per liter. Nah, ringkasnya normalitas itu molaritas kali valensi. Jadi asam itu valensinya tergantung jumlah H plusnya. Kalau basa berarti tergantung jumlah basanya, OH-nya, OH-nya. Jadi kalau NaOH, KOH itu valensinya 1. Kalau MgOH 2 kali, CaOH 2 kali, BaOH 2 kali itu valensinya 2. Nah, coba perhatikan contoh ini. Ada H2SO4 0,5 normal. Nah, 0,5 normal itu kalau dijadikan molar berapa? Kan normal itu molaritas kali valensi. Nah, kalau molaritas, berarti normalitas dibagi valensi kan? Ya kan? Berarti molaritasnya H2SO4 ini adalah 0,5 dibagi 2. Molaritasnya H2SO4 dibagi valensi H2SO4. Berarti 0,5 dibagi 2. 0,25. 0,25 molar dalam 1 liter ini. 0,25 molar dalam 1 liter itu artinya 0,25 mol. Gram mol sama mol itu sama. Nah, berarti berapa jadikan massa? H2SO4 itu BM-nya 98 ya. Berarti 0,25 kali 98 itu 24,5 gram dalam 1 liter larutan. Jadi gini, kalau ya ini ringkasnya saja tentang normalitas dan molaritas. HCl 1 molar itu sama dengan HCl 1 normal. H2SO4 1 molar sama dengan berapa normal? 2 normal. Gitu ya? Setengah. Oke, gitu paham ya? Jadi basa menyesuaikan. Itu valensi basa. Yang belum tadi ini ya, valensi garam. Kalau valensi garam itu sesuai dengan jumlah kation dan anionnya, muatannya. Gitu. Nah, ini pengenceran ini saya rasa kalian sudah tahu ya bahwa yang sama dalam pengenceran itu adalah mol sebelum diencerkan sama dengan mol setelah diencerkan. Aduh, sorry. Tadi saya jelek banget. Setelah diencerkan ya. Mol itu apa? Mol itu M kali V. Coba kamu kalikan aja. M itu kan mol per liter. Dikalikan volume dalam liter. Gitu. Ya. Jadi mol per liter kali liter kan mol. Nah, yang sama itu. Dalam pengenceran. Oke. Waktunya itu sudah habis. Nah, ini. Oke, ini yang selanjutnya saya buatkan video saja ya, karena waktunya sudah habis. Jadi sampai pembentukan larutan jenuh, ini nanti saya buat video, saya kirimkan ke dalam spada masing-masing. Begitu? Ya? Baik, Bu. Gitu Baik, ya? Bu. Baik, Bu. Yang ini hasil recordingnya juga akan saya kirim ke dalam spada Wimaya. Saya rasa itu pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih atas partisipasi kehadirannya. Jangan lupa untuk yang kelas besok yang jam 9.20 itu berarti kelas E tetap absen ya. Tetap absennya itu maksudnya besok jam 9.20. Jadi kalau absen sesuai dengan jadwal.
Gitu ya, saya akhiri kuliah. Ada pertanyaan dulu nggak? Cukup, Bu. Cukup ya, saya akhiri. Berarti terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.